Perkenalkan, saya Okwandi Freddy Emisi dengan NIM 2002461 dari kelas 5 TI2. Kali ini saya bersama dengan teman-teman akan menjelaskan program yang telah kami buat tentang Void Product. Jadi di sini seperti yang bisa dilihat di header sini, di sini ada IOStream, Windows H, dan Yoma IP. IO man IP itu merupakan library agar program bisa dijalankan. Di sini bisa dilihat di sini di langkah pertama, di langkah 1, dengan soal ini menentukan satu pantai terbaik dari 3 pantai pilihan. Pilihan yang pertama yaitu Pantai Kuta, kemudian yang kedua Amet, dan yang ketiga yaitu Diamond. Kemudian di sini juga di line ke-20 di sini ada kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaiannya di sini ada 5 kriteria. Yang pertama yaitu kebersihan, yang kedua itu harga karcis untuk masuk ke pantainya. Kemudian yang kriteria ketiga yaitu suasana, dan kriteria keempat makanan, serta kriteria kelima yaitu jarak. Kemudian di langkah pertama ini ada variabel Pantai Kuta dengan tipe data float yaitu C1 sampai dengan C5, kemudian variabel Pantai Amet C6 sampai dengan C10, dan Pantai Diamond C11 sampai dengan C15. Kemudian di line ke-38 di sini ada menginput nilai untuk nilai kriteria 1 sampai 5. Di sini ada cout. Jadi cout itu perintah untuk menampilkan teks karakter ya ke layar. Itu biasanya kalau di bahasa C itu printf ya. Kemudian di sini ada cout C1. Jadi ini berfungsi agar user tahu di mana itu akan menginput nilai dari C1 ini. Jadi di print di cout C1 untuk nilai variabel C1 ini yang di bawah. Kemudian seterusnya sampai dengan C5. Terus cout NL ini untuk mengakhiri ini ya. Sama juga untuk line ke-56 menginput nilai C1 sampai C5 ini untuk Pantai Amet. Kemudian di line ke-74 ini untuk menginput nilai Pantai Diamond, kriteria dari Pantai Diamond. Kemudian pada line 91 ini untuk menampilkan nilai dari kriteria yang sudah kita input tadi, nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian kita masuk pada langkah kedua yaitu menentukan bobot. Di sini bobot itu memiliki 5 nilai dengan value sebagai berikut. Untuk nilai 5 value-nya sangat baik, kemudian 4 value-nya baik, 3 value-nya cukup, 2 value-nya buruk, dan 1 value-nya itu sangat buruk. Kemudian ini variabel bobot untuk pantai. Jadi pertama variabel bobot untuk Pantai Kuta. Float itu merupakan tipe data yang dipakai, W1 sampai dengan W5 untuk Pantai Kuta. Kemudian W6 sampai dengan W10 untuk Pantai Amet, dan W11 sampai dengan W15 untuk Pantai Diamond. Kemudian pada line ke-114 ini itu perintah untuk menginput nilai W1 sampai dengan W5 untuk Pantai Kuta. Jadi W1 ini yang cout nanti akan tampil pada layar. Kemudian yang cin ini untuk perintah untuk menginput untuk menginput nilai dari W1 ini yang kita input. Jadi akan disimpan di variabel
si ini. Ini sama sampai dengan pantai diamond sama, hanya yang membedakannya yaitu variabelnya. Variabelnya itu dari W1 sini sampai dengan W15. Karena ada 3 nilai yang akan kita masukkan itu dari pantai Kuta, pantai Amet, dan pantai Diamond, dan masing-masing memiliki 5 tadi ya, 5 5 kriteria. Jadi dia memiliki 5 nilai W juga untuk bobotnya. Kemudian kita masuk pada line ke 168. Di sini rumus 69, rumus WI sama dengan WI bagi SWJ. Bobot untuk nilai pantai Kuta, jadi nantinya ini hanya sebagai tampilan saja ya, yang akan muncul di layar dengan tampilan sebagai berikut. Nilai W1 ini, nilai dari W1 itu nantinya akan muncul W1, kemudian ditambah dengan di dalam kurung variabel W1 ini ditambah dengan W2, kemudian ditambah W3, W4 sampai dengan W5. Ini merupakan variabel yang sudah kita input tadi di atas. Sama juga dengan yang pantai Amet ini, sama juga. Kemudian sama juga untuk bobot untuk pantai Diamond, yang membedakannya hanya pada variabelnya saja. Untuk di tampilannya sama, ini W1 sampai W5, tapi yang membedakannya itu hanya variabelnya. Di sini untuk pantai Amet variabelnya mulai dari W6 sampai W10. Untuk pantai Diamond mulai dari W11 sampai W15. Seperti yang sudah kita input di atas, nanti nilainya akan sama di sini. Kemudian kita masuk ke line 194, 195. Jadi float data 15 ini merupakan variabel sini, tapi untuk menampung nilai dari data seperti itu. Kemudian penampung bobot pantai Kuta di sini kita tadi menginput nilai W1 kan. Yang ini hanya tampilan, tapi untuk menghitungnya itu kita menggunakan program yang ini, mulai dari line 198 sampai 202. Nantinya data 0 ini itu merupakan hasil dari W1 dibagi W2 ditambah W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4 ditambah W5. Itu nantinya datanya akan disimpan, hasilnya akan disimpan di data 0 ini. Kemudian juga di data 1 ini merupakan hasil dari penjumlahan dan pembagian dari line K199 ini, sama sampai dengan seterusnya ke bawah. Seperti itu. Kemudian juga di bobot pantai Amet sama juga seperti yang di pantai Kuta ini, dan juga di pantai Diamond sama dengan di pantai Amet. Jadi ini semuanya sama ya. Ini untuk membagi dan menjumlahkan nilai dari bobot yang sudah kita input di atas, kemudian dia akan disimpan di sini. Kemudian kita lanjut di line 218 menampilkan hasil bobot yang sudah dihitung. Jadi nantinya bobot yang sudah kita jumlahkan di sini dan datanya sudah disimpan di sini, kita akan tampilkan di bawah sini. Untuk W1 itu data yang akan ditampilkan itu data dari data 0 sini.
Jadi teman-teman, nilai dari W1 ini itu nanti yang akan ditampilkan itu data dari array 0 ini, array data 0. Itu nantinya akan ditampilkan data dari 0 ini, array 0 ini, array data 0. Gimana sih? Terus sama juga ini nanti di W2 dari Pantai Kuta itu akan ditampilkan data dari array data 1. Sama semuanya sampai dengan array data 14. Kenapa 14? Karena data array yang diberi tanda kurung siku seperti ini itu dimulai dari 0. Data array dimulai dari 0. Kemudian untuk bobot Pantai Amet sama juga. Untuk W1-nya itu nilai dari W6 di sini W6. Nantinya data yang digunakan itu array dari data 5 sampai dengan array data 14. Perkenalkan, nama saya Syalamita Swatan dan pada saat ini saya akan menjelaskan langkah berikutnya, yaitu menentukan nilai vektor S. Sebelumnya mohon maaf jika ada sedikit background karena di sebelah rumah ada acara. Nah, dalam menentukan nilai S, kita harus menampilkan nilai S dari masing-masing pantai. Seperti pada program yang sudah kami buat, yaitu di mana count memiliki fungsi sama seperti printf, yaitu untuk menampilkan nilai S 1 sampai 3. Nah, rumus untuk menampilkan vektor S dari masing-masing pantai adalah nilai C1 dikali W1, nilai C2 dikali W2, nilai C3 dikali W3, C4 dikali W4, dan C5 dikali W5. Kemudian seperti itu seterusnya pada masing-masing pantai. Kemudian hasilnya akan ditampilkan pada bagian variabel penampung nilai vektor. Kemudian hasil output pada program kami akan muncul seperti berikut. Pantai Kuta dengan nilai 21937, Pantai Amet dengan nilai 83678, dan Pantai Diamond dengan 11566. Perkenalkan, nama saya Tiara Makatuub. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai vektor S dari masing-masing pantai, kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu menentukan nilai vektor yang akan digunakan preferensi dengan rumus sebagai berikut. VI sama dengan SI dibagi S1 ditambah S2 ditambah S3. Hasil dari pengolahan nilai variabel untuk menampung nilai vektor ada pada bagian ini, atau jika pada hasil run ada pada bagian ini. Setelah mendapatkan hasil dari nilai vektor, selanjutnya proses menentukan preferensi. Jadi, untuk menentukan nilai pantai terbaik, jika nilai pantai yang didapat paling besar. Dari hasil yang kami dapatkan, yang menjadi pantai terbaik adalah Pantai Kuta dengan nilai 0,52. Terima kasih.